beban. Kita kira tidak punya beban, akan membangun habis-habisan, bersih beneran, revolusi mental terjadi. Ternyata apa yang terjadi? Tiap malam kongko sama konglomerat. Itulah tidak ada beban. Ketika sejak 2019 kemudian yang namanya usaha martabak dan pisang itu berubah menjadi udah tahu semua lah. Menjadi Sinarmas, menjadi Shopee, menjadi macam-macam. Dan kalau diperiksa nanti, kalau Kapolrinya udah ganti, mau meriksa ketahuan tuh berapa T masing-masing tuh barang itu. Gitu ya. Lalu kita dengar, apakah di dalam yang namanya hilirisasi itu tidak ada golden share? Kalau saya sih yakin pasti ada. Jadi orientasinya adalah apa? Saya kemudian mendalami bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Dia ketika 2019 dilantik, di situ Jokowi berteriak di gedung MPR, saya tidak punya beban. Kita kira tidak punya beban, akan membangun habis-habisan, bersih beneran, revolusi mental terjadi. Oke, kita lanjut ya. Menteri sudah seperti serigala, wa qutatuhum kal kilab, akan muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau pemimpin sudah seperti singa, menteri sudah seperti serigala, wa qutatuhum kal kilab, akan muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penegak hukum yang mentalnya seperti anjing itu, anjing, saudara lihat, anjing akan setia kepada siapa saja yang memberinya daging. Kalau dia disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana yang maling, mana yang tamu. Biar yang datang tamu, kalau nggak bawa apa-apa, pasti digonggong. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Deddy Sitorus mengatakan bongkar bisnis pisang martabak anak-anak Jokowi, Harvey, dan keterlibatan yang lainnya. Saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut. Sri Mulyono masih ikut kampanye pemilihan kepala daerah, menunjukkan masih ingin berkuasa, menempatkan orang yang tunduk dengan Simul supaya jadi kepala daerah. Inilah bukti kalau Simul memang ingin memperpanjang kekuasaannya. Anak-anak Mukidi paling pantas jualan pisang sama martabak, melihat kemampuannya ecek-ecek. Kapolri harus diganti. Itu orangnya Mulyono, menteri-menteri juga orangnya Mulyono. Emang dia mau 3 periode? Buktinya sampai sekarang cawe-cawe terus. Semoga Ibu Megawati sehat panjang umur. Sudah waktunya rakyat Indonesia harus bersatu, turunkan keluarga Mulyono dengan cara pengadilan rakyat. Sudah waktunya rakyat Indonesia harus bersatu, turunkan segera dan adili keluarga Mulyono dengan cara pengadilan rakyat. Pak Mahfud aja sudah bilang seperti itu, dan kalau sukses mendapat 3 periode, beliau akan diberi imbalan jabatan diperpanjang. Tapi Pak Mahfud orang yang taat hukum dan perundang-undangan, beliau menolak keinginan tersebut. Jokowi dan anak menantunya dan kroni-kroninya harus diadili. Semoga Pak Presiden Prabowo secepat mengganti Jaksa Agung dan jajaran termasuk KPK dan Polri kalau mau negara ini selamat. Kekuatan mereka luar biasa karena uang yang dikorupsinya jalannya ribuan triliunan, termasuk di dalamnya oligarki. Ini yang membuat mereka menjadi sangat kuat. Hukum dengan ditakrab dan rubah sesuai yang mereka inginkan, maka anggota DPR kerjanya hanya makan tidur dengan gampang mengumpulkan kekayaan tanpa keringat. Hanya satu untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, yaitu kalau Mulyono sudah pindah ke alam yang berbeda. Cari siapa yang tidak, ternyata ya sen kiri sebeloknya sen kanan. Dulu waktu presiden anaknya buka, apapun pasti laku ya. Wong orang hebat, kita lihat setelah lengser. Ini hasil kesepakatan Mulyono yang setiap malam kongko 29 naga agar negara ini bisa dikaplin.
Adapun Jokowi dekat dengan oligarki adalah biar bisa gampang mengajak mereka untuk berinvestasi. Agar mereka lebih peduli terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, diharapkan mau berinvestasi lebih banyak lagi dan bisa dapatnya dua sisi, yaitu terserapnya tenaga kerja dan pajak untuk negara. Rakyat 100% percaya memang Jokowi minta 3 periode, lihat saja anaknya saja dipaksakan jadi wakil presiden. Demi anaknya, Undang-Undang 45 saja diacak-acak sama Jokowi, si Pol Pot kampret. Ada Napitupulu Deddy Sitorus harus punya bukti yang sah bahwa benar Jokowi pernah meminta kepada para ketua umum partai khususnya PDIP untuk bisa 3 periode. Kalau tidak punya bukti berarti yang sah, berarti ada 20 juga Deddy Sitorus telah memfitnah Jokowi dan bisa dituntut secara hukum. Analisa saya awalnya Jokowi tidak kepikiran 3 periode, tapi para penjilatnya ada yang berbisik ke Jokowi dan Jokowi akhirnya punya niat 3 periode karena dirasakan jadi presiden itu kok enak. Jalan salah satunya adalah mengganti Kapolri Sigit. Polri ini jelas-jelas backingannya Mulyono kepada Prabowo, masih memakainya tanda tanya yang tidak perlu dijawab karena rakyat sudah tahu. Hati-hati jangan sembarangan nyinyir mantan Presiden Jokowi. Gak perlu dibahas tentang sanggahan Jokowi meminta perpanjangan 3 periode, sudah jelas dan diyakini rakyat kok tentang keyakinan Jokowi tersebut. Itu dirasakan bos. Berhubungan tim Jokowi berulah macam-macam, maka dibukalah permintaan di umum walaupun bukan Jokowi langsung, tapi penduduknya dalam satu partai banyak mengusulkan itu. Teman, sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Bongkar TV melaporkan.